Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Analisa Z-Score yang terdiri dari saya sendiri, Randy Darmawan, dan rekan kami Agung Setiawan, ada David Waluyo, ada Nira Ulfia, ada Mesar Mangsal Fitri, ada Rahma Apriza, dan yang terakhir ada Rini. Nah, di sini kami akan berusaha menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai analisa Z-score tersebut. Mohon disimak dengan baik sehingga kita bisa sama-sama belajar di sini. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu tentang pengertian dari analisa Z-score. Analisa Z-score merupakan salah satu analisa dengan menggunakan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dalam satu persamaan atau bisa disebut dengan multivariate. Nah, di sini ada variabel bebas sama variabel tidak bebas. Nah, variabel bebas itu adalah rasio-rasio keuangan yang diperkirakan akan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Sedangkan variabel tidak bebas adalah prediksi kebangkrutan yang di sini dianalogikan sebagai 0 dan tidak bangkrut dengan nilai 1. Nah, jadi probabilitasnya itu dari 0 sampai 1. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rini. Kepada Rini kami silahkan. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa indikator-indikator kebangkrutan. Yang pertama itu ada indikator ekonomi umum. Indikator ekonomi umum dapat berupa tingkat inflasi, resesi ekonomi, tingkat pertumbuhan yang rendah atau bahkan negatif, kondisi moneter yang tidak mendukung, devaluasi mata uang, dan lain-lain. Yang kedua, indikator ekonomi industri, di mana kondisi pasar yang sangat lesu, tingkat persaingan yang sangat ketat, regulasi industri yang tidak memihak, dan kinerja penurunan keuangan rata-rata industri. Yang terakhir ada indikator kondisi entitas, di mana dapat berupa profitabilitas rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi, pelepasan aktivitas bisnis, dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya Kak Rini. Hanafi 2005 menjelaskan secara singkat mengenai indikator kegagalan perusahaan, di mana indikator yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan. Indikator ini terdiri dari indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal berasal dari dalam perusahaan. Contohnya itu seperti aliran kas perusahaan, strategi perusahaan, laporan keuangan, tren penjualan, dan kemampuan manajemen. Sedangkan indikator eksternal ini berasal dari luar perusahaan. Indikator eksternal bisa diambil dari pasar keuangan, informasi dari pihak berkaitan seperti pemasok, dealer, dan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan yang ingin saya presentasikan, yaitu 5 rasio analisis Z-score ultimate. Nah, yang pertama itu yaitu rasio modal kerja terhadap aktiva atau bisa disebut dengan X1, yang merupakan rasio pertama yang digunakan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan dan digunakan untuk mengukur likuiditas aktiva liquid. Aktiva liquid bersih adalah selisih antara aktiva lancar dikurang dengan total kewajiban lancar. Yang kedua yaitu rasio laba ditahan terhadap total aktiva atau X2, yang merupakan rasio profitabilitas yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama masa operasi perusahaan, dan umur perusahaan yang dapat dipengaruhi terhadap rasio tersebut. Karena semakin lama perusahaan beroperasi, maka akan memperlancar akumulasi laba ditahan. Yang ketiga yaitu rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva atau bisa disebut dengan X3, yang digunakan untuk mengukur laba yaitu tingkat pengembalian aktiva yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT tahunan perusahaan dengan total aktiva pada neraca akhir tahun. Yang keempat yaitu rasio nilai pasar modal terhadap total hutang atau X4, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dari nilai modal sendiri atau saham biasa yang diperoleh dengan mengalihkan jumlah saham biasa dengan nilai
dengan nilai saham yang beredar dengan harga saham biasa, sehingga dapat memperoleh nilai buku hutang diperoleh untuk menunjukkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang. Yang kelima yaitu rasio penjualan terhadap total aktiva atau bisa disebut dengan X5, yang merupakan rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan meningkatkan volume penjualan, dan rasio ini mencerminkan seberapa efektifnya manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan laba. Saya akan melanjutkan materi dari Rini. Saya akan menjelaskan tentang jenis modal Altman Z-Score. Yang pertama ada model original Z-Score untuk public manufaktur. Model ini dikembangkan pada tahun 1968 yang lebih sesuai diterapkan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur publik, di mana X merupakan bentuk persamaan linear yang terdiri dari 4 hingga 5 koefisien X yang memiliki rasio-rasio keuangan tertentu, yakni Z sama dengan 1,2x1 tambah 1,4x2 tambah 3,3x3 tambah 0,6x4 dan tambah 0,999x5, yang mempunyai interpretasi nilai model original Z-score sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian sehat, yang artinya perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Biasanya Z-score di atas 2,99. Yang kedua ada penilaian area abu-abu atau gray area. Itu biasa disebut rawan bangkrut, yang artinya perusahaan memiliki peluang mengalami kebangkrutan. Namun peluang ini tergantung dari penanganan manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut. Biasanya memiliki nilai Z-score di antaranya di perusahaan antara perusahaan sehat dengan perusahaan bangkrut. Yang ketiga ada penilaian bangkrut. Artinya perusahaan sedang dalam mengalami kondisi kesulitan keuangan dan memiliki peluang besar untuk bangkrut. Biasanya memiliki nilai Z-score di bawah 1,81. Yang kedua ada model revisi Z-score untuk privat manufaktur. Model ini dikembangkan pada tahun 1983 untuk privat manufaktur, di mana perusahaan privat manufaktur tidak memiliki market value of equity yang mempunyai persamaan Z sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 tambah 3,107x3 tambah 0,420x4 tambah 0,998x5. Untuk interpretasi nilai model revisi Z-score Altman ini, Z-score lebih dari 2,90 itu termasuk perusahaan sehat, 1,23 lebih kecil dari Z-score, lebih kecil dari 2,90 itu termasuk area abu-abu gray area. Yang ketiga Z-score kurang dari 1,23 itu berpotensi perusahaan bangkrut. Dan yang ketiga ada model modifikasi Z-score untuk perusahaan non-manufaktur. Model ini digunakan untuk memprediksi terjadinya kebangkrutan pada perusahaan non-manufacturing seperti usaha-usaha kecil, retail atau wholesalers, sektor jasa, dan perusahaan penerbit obligasi, yang mempunyai persamaan Z sama dengan 0,6567x1 ditambah 3,26x2 tambah 6,72x3 tambah 1,5x4, di mana mempunyai interpretasi nilai model modifikasi Z-score Altman yang itu
Yang pertama ada Z-score lebih besar dari 2,60 itu termasuk perusahaan sehat. Yang kedua 1,10 lebih kecil dari Z-score, lebih kecil dari 2,60 termasuk gray area. Dan yang ketiga Z-score lebih kurang dari 1,10 perusahaan berpotensi bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Fitri Zulaika sebagai dosen pembimbing MK Analisis Laporan Keuangan. Yang kami hormati teman-teman semua senasib seperjuangan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang kelebihan analisa Z-score. Yang pertama, kelebihan analisa Z-score yaitu dengan mengetahui nilai Z perusahaan dengan metode diskriminan keberangkutan Alman, maka perusahaan dapat mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaannya. Kelebihan yang berikutnya yaitu model perhitungan diskriminan Altman ini juga bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang go public seperti yang telah dijelaskan oleh Hanafi, yang mana penjelasan dari Hanafi di mana model Altman ini salah satu perbedaan yang di mana di Indonesia lebih sedikit yang go public jika dibandingkan dengan di Amerika. Kelebihan yang berikutnya, karena model diskriminan keberangkutan ini termasuk ke dalam analisis multivariate, di mana variabel-variabel bebas dari model diskriminan ini diambil dari neraca dan laporan laba atau rugi perusahaan. Artinya bahwa adanya keterkaitan antara variabel dari Z-score dengan analisis rasio keuangan, di mana variabel-variabel rasio keuangan juga diambil dari laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materinya. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas David mengenai kelebihan dari analisa Z-score. Nah, analisa Z-score itu juga mempunyai kelemahan. Apa sajakah itu? Yang pertama, bahwa analisis ini hanyalah bersifat prediksi atau ramalan keuangan perusahaan, sehingga nilai Z tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam penentuan apakah perusahaan tersebut akan benar-benar bangkrut ataupun tidak bangkrut. Karena manajemen harus melihat dari segi indikator kegagalan perusahaan. Yang kedua, selain itu juga kekurangan Z-score model Altman ini adalah terletak pada penggunaan rasio EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Itu adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak, di mana penggunaan dan pelaporan keuangan di antara perusahaan satu dengan lainnya bisa berbeda. Yang ketiga, kelemahan lainnya adalah model diskriminan kebangkrutan yang dikembangkan oleh Altman ini adalah di dalamnya terdapat variabel-variabel yang diambil dari laporan keuangan, sehingga jika penyusunan laporan keuangan terdapat kesalahan, maka hasil dari nilai Z juga tidak akan akurat lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian penjelasan mengenai materi kita pada hari ini mengenai analisa Z-score. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengerti dan memahami mengenai analisa Z-score tersebut. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.